untuk Pak, kalau untuk bahan suling 1 tahun itu biasanya yang sudah kami lakukan untuk bahan suling. Ini ya makanya saya bilang di kebun itu kan, Ya. ini bahan suling paling top. Nah, Iya. saya ambilkan sedikit. Iya. Maka itu kita kalau mau panen kubal ini belum bisa, masalahnya kualitasnya masih. Tapi kalau bahan suling ya yakin. Iya, suling yakin Pak ya. Iya yakin. Maka Ini itu bahan suling sudah paling top. Iya. Paling bagus. satu mili itu 1 kilo. Iya, Iya. iya Pak. Jadi kalau kubal kayaknya belum. Kalau betul. Kalau untuk kelas kubal Pak agak repot. Nah ini kan dia punya jaringan rusak kan, karena ini infeksinya ganoderma bukan fusarium. Nah ini masalahnya kalau untuk penyulingan, Mantap. oh, bukan anu paling jago. Paling jago ya. Orang rautan buangan kok disuling. Iya. Ini Nah itu kan diskusi bertiga tadi membahas itu. iya. Nah itu kalau untuk kubal itu kayaknya kurang. Google masih belum ini nih. Belum masuk lah. Ya, Tapi kalau suling yakin sudah Wah. coba 1 mili. ini paling hebat dari kan ini rautan dibuang, disuling. Kalau ini masih bahan materi bagus bagusnya. Jadi hasilnya besar. Karena semua anunya kan tersuling semua ini dia punya mesin. Ini kan anggarannya itu 3 tahun sampai 5 tahun. Teman-teman. Jadi ini tinggal industrinya, Pak. Iya. Ah, industrinya. Betul loh. Dan setelah kita ngolah sepertinya gitu. Iya betul sekali. Jadi jangan salah ini, jangan kecewa dulu bahwa ini barang untuk bahan bakunya paling bagus. Top itu Pak. Iya. Maka itu saya tadi nggak berdiskusi kayaknya baru ke bahan suling dulu. Iya. Jangan mengayal ke kubal Iya lah. betul. Harus bikin pabriknya dulu untuk sulingan. Iya. Kubal itu pelan-pelan tapi Karena nanti itu cepat dalam prosesnya. Ini arahnya juga sih enggak mundur ke gubalnya. Iya. Cuman ini kan untuk Masih saat ini proses lah. sudah penyulingan daun Pokoknya kebenar. kalau ini masih proses. Untuk umur 1 tahun itu untuk bahan suling. Kalau 3 tahun mungkin keluar gubal, keluar bahan suling. Keluar bahan gubal. Ini kan perputaran kita ada itu Pak. Kalau yang untuk dapat 1 tahun kita nggak ada habisnya nanti. Ya, ini kan bervariasi kan umur Pohonnya. pohonnya, umur penyuntikannya itu. Kita bisa lihat nanti di hasilnya dari yang 1 tahun, 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kalau terus tetap begini, karena kayaknya ganoderma ini infeksinya jaringan busuk. Ya. Jadi Ini resin ada tidak, busuknya di tengah. ya resin itu begitu dia mengeluarkan resin tidak bisa terkonsentrasi di daerah-daerah penyakitnya, sudah jaringannya pori-pori udah rusak. Berbeda kayaknya, maaf aja Pak ya, kalau dia terinfeksi fusarium dia jaringan nggak mati. maka itu kan kalau fusarium itu yang menelitikan saya dulu dia itu sudah dari lubang bor itu sudah terjadi infeksi harum sudah. Tapi Iya. kalau ini di sekitar lubang bor itu tidak harum, hanya dia di pinggir-pinggir. Di Iya, pinggir-pinggir aja yang jadi, tapi di sekitar lubang bor itu tidak harum. Tapi kalau dari fusarium itu Ya, di pinggir harum. yang dari pinggir lubang bor itu sudah harum. Nah, maka itu kan yang penelitian saya di Kelai Bero itu betul-betul ini sekitar lubang bor itu sudah langsung dipanen dan bentuk kupal. Ya, bagus Pak. Cuma tidak semua pohon jadi, itu aja kelemahannya. Kalau ini kan kalau disuntik gini kan hampir rata semua pohon. Dia pernah panen pertama itu dapat 2,3 kilo Pak dari BK itu. Ada saya masukkan di koran tuh. Saya kerja sama dengan Bali Bangla itu di tahun 2014 itu di Kerikun. Nah, dapat 2,3 kilo itu laku 1 kilonya 26 juta Pak. Nah itu pertama itu dijual dengan orang Itu usia berapa Pak? ada yang 20 bulan, ada yang setahun. Nah terus yang kedua dapat 1 kilo itu laku 13 juta. Terus yang ketiga itu dapat mikro kappa itu 4,7
yang ada di kokosan tadi yang tahu. Oke. Nah itu 4,7 itu. Itu laku 25 juta per kilo. Nah itu orang Turki yang beli. Orang Turki itu 1.000 dia tuh. Tetangganya itu ada yang 500, ada yang 2.000. Nah sekarang ini 2014 sekarang 27 tahunan. Nah, itu. Cuma ya itu kelemahannya itu nggak bisa, kalau ini kan hampir massal. Ini masalah nih. Nah itu. Nah kelebihannya Pak Betul, Nah, yang massal. kelebihannya ini massal ini. Tidak ada yang gagal. Enggak ada. Begitu disuntik dia jadi semua. Nah, berarti kan kalau bahan baku kan ya pas. Ya, kalau bahan baku ini sangat oke sekali untuk bahan baku penyulingan. Ini pernah saya suling waktu itu kan yang usia kurang lebih 1 tahun Jen ya. Udah ada 8 bulan 10 kilo serbuk itu jadinya 10 mili kurang lebihnya bisa lebih. Sudah bagus itu. Sudah bagus itu. Iya. Nah makanya yang bawa ini apa itu kalau untuk bahan suling karena usia yang ditentukan sama Pak Abu kan 3 tahun sampai 5 tahun ya kan. Nah sedangkan yang dipanen ini usianya kan masih 1 tahun 2 bulan, tanggal 13 bulan 5 tahun 2020. Nah ini diambil sampel yang tengah, ada yang lebih jelek, ada lagi yang lebih bagus. Ya. Sedangkan kemarin kalau diambilkan ini nanti ya enak kita ambilkan yang tengah aja, saya bilang gitu kan. Jadi kalau ada pengecekan itu sesuai, ada keseimbangan. Jadi ya milih yang kecil. Jadi saya sepakat dengan Pak Ngatiman. Iya. Kalau untuk bahan baku penyulingan punyanya Pak Abu paling bagus. Kalau fusarium ini masih milih-milih, dia bisa gagal, dia bisa jadi disuntik ulang gitu loh Pak. Jangan Pak. Oh, tidak semua pohon yang sukses gitu loh Pak. Apa mungkin pohon itu sudah terinfeksi atau kurang sehat, begitu dia kena virus, dia kayak orang kurang imun langsung drop gitu. Nah, itu bisa terjadi. Jadi dia bervariasi tiap pohon. Bagi garu yang subur, yang bagus, dia mungkin ada gagal, ada bagaimana gitu. Imunnya kuat. Ya, mungkin komposisinya kurang. Apa kita perlu infus yang tadinya 2 cc, mau ya perlu 5 cc gitu. Nah, kurang lebih gitu. Kalau yang ini yang di overdosis ada tidak? Ada. Hasilnya? Hasilnya itu lebih bagus, cuma mungkin usia tuh udah sampai 3 tahun udah mati itu kan. Belum memang, itu kan kalau infeksinya Ganoderma buninen ini, maaf Pak, kayaknya sih kalau saya lihat di kebun hari itu kan mati semua jaringannya. Iya. Sekalipun uniknya daun bisa hidup kan, di pinggir itu masih ada aliran makanan ke atas gitu. Nah, Kuncinya itu. iya Pak, ya. Karena ini kan masalahnya kalau kita lihat-lihat itu kan yang jadi keluhan penyakit Ganoderma buninen ini kan di sawit Pak ya. Nah, jadi kita diinfeksikan Pak Abu ke garu gitu. Kurang lebih begitu. Memang dicampur fusarium Pak, soalnya ada kebagian perbandingannya kecil sekali. Banyak Ganodermanya dibanding dengan fusarium. Oh gitu Pak ya. Iya. Memang ada tapi nggak sebanding mungkin dengan Tapi Ganoderma. sifat kalau jamur Ganoderma dengan fusarium nggak bermusuhan Pak. Nah, jadi itu memang saya belum mengerti, cuma ternyata dalam fusarium itu yang ada di gaharu itu setelah dia mati itu ternyata tidak hanya fusarium. Oh. Padahal ada jamur jenis lain. Ada jamur jenis lain Pak ya, tidak betul ya. monoton fusarium. Betul. Tapi dari hasil penelitian di beberapa lokasi itu fusarium sebagai infeksi itu yang paling bagus. Yang paling bagus. Ya. Maksudnya di hasil penelitian beberapa tempat itu ditemukan fusarium dari bukannya fusarium. Oh iya betul. Fusarium itu juga kan jenisnya ratusan. Oh iya betul, banyak anunya, jenisnya. Jadi terjadi global itu tidak hanya fusarium, ada lain. Jadi saya ini masalahnya bukan ngerti, saking gagalnya saya nggak pernah berhasil. Saya belajar terus. Iya. Jadi kenapa Bapak itu kok ngomongnya ngerti? Enggak, saya ini gagalnya banyak, berhasil belum gitu loh. Saya terus terang aja.
Jadi orang gagal itu bukan berarti bodoh dan tidak ngerti. Orang gagal itu dia mencari kelemahannya di mana. Ya tambah Kan ilmunya saya gitu. begitu. Saya tidak usah sombong lah. Kenapa? Saya belajar, tapi gagal terus nggak pernah berhasil, Pak. Makanya saya ngerti ini begini. Cuman itu kan namanya kita bukan orang pendidikan jebolan kehutanan. Ini kan petani, Pak. Ya. Jadi kalau kita semakin tidak mau tahu bagaimana nasib kita, itu masalahnya. Tapi sempat berhasil Pak ya. Ya, karena dari Bogor itu Pak Iya, saya pernah sebenarnya. satu pohon, kan kami ada selisih paham waktu itu. Pak, sampean jangan suntik rapat kayak gitu. Itu kalau mati, sebelum berhasil mati. Cepat. Enggak, saya bilang ini satu pohon, karena itu malasensis Pak. Pohonnya agak besar gini Pak. Saya bilang 1 liter, habiskan satu pohon. Jadi suntiknya agak rapat. Justru kebalik Pak, pendapat saya yang spekulasi itu dapat 60 kilo, cuman di dalamnya nggak padat, agak busuk-busuk begitu. Jadi yang hitam mengkilatnya itu kayak setipis kertas saja membalut itu. Iya, betul. Jadi dibelilah 1 juta 1 kilo. Jadi satu pohon itu Pak 60 kilo. Oh, jadi saya bilang kalau mati itu risiko saya. Kan Berarti kita kepengen gitu. Fusarium kurang itu lebih kan sama ini, Pak. sebetulnya pembuat busuk juga, tapi nanti di sekitar busuknya itu nanti yang ke arah kayu yang bagus itu dia larunya ke situ, itu yang jadinya bagus. Iya betul. Nah, Jadi ini ya. tidak semua langsung bagus. Kadang ada busuk, Iya, iya. kadang enggak. Ini nanti dia itu di sini sumbernya ini. Di antara yang putih sama ini. Ya. Liling dia Nah, kan. jadi dalamnya ini busuk, nggak mau padat seperti pinggir. Iya. Nah, makanya saya punya jadwal Pak. Kalau yang ini Pak, nggak ada pembusukan dia. Yang sini makin keras, makin tua. Cuman supernya tetap di sini. Yang pinggir kemarin ada sekitar berapa senti ya? Dit? Kurang lebih. Mili. 2 mili. Di sini, tapi di sini makin keras. Yang Kita pernah ke kebun hari itu kan dia punya damar kan keluar itu kayak mengkilat Iya. kilat gitu nah. Maka membuat dia kualitasnya bagus di pinggir. Dia kuat-kuat di pinggirnya. Ya. kuat di pinggirnya. Jadi di antara ini yang keluar. Tapi di tempat Pak Sampan ya, yang usia 2 tahun itu, cuman yang modali orang kita nggak berani juga kan. Cuman sini makin keras ya, ada busuk. Kalau ini ada pembusukan. Ini yang suntikannya banyak nih. Yang bawah ini Enggak, ini jarang, satu. udah ada. Jarang juga. Jarang. Dalam satu Yang tanggungan satu. Iya. jarang. Tiga. Hitungan minyak itu 10 kilo serbuk 10 mili. Nah dari situ kita dapat untung enggak di situ loh hitungannya nanti gitu kan. Gitu. Jadi bahan baku nggak akan habis. Nah, ini resepnya ini kembali ke Pak Katiman lagi. Iya. Komposisi campuran Ganoderma dengan Fusarium itu kan rahasia Pak ya. supaya dia bagus loh Pak, Iya. menginfeksi Nah, tuh. kayak itu kan tadi saya suruh tolak tadi. Obatnya Pak Anu ini kan banyak Ganodermanya. Nah kan kalau saya kan mau memproduksi Fusariumnya untuk hifanya. Nah itu maksud saya mau saya campurkan supaya kalau dia nanti proses itu langsung di sekitar ininya langsung harum. Karena lebih banyak hifanya. Saya memproduksi hifanya aja yang kayak kapas itu. Ya. Nah itu kan kalau yang campuran ini kan sedikit sekali, banyak Ganodermanya karena itu kan hanya beberapa. Oh iya betul. Hanya beberapa aja itu kan diambil ada Fusarium, tapi kalau dibanding Ganodermanya kan sedikit. Nah kalau itu tadi yang saya di lab saya tadi kan itu mau saya kembangkan supaya jadi banyak hifanya kayak kapas itu, baru di blender masukkan di media itu, di inokulan itu. Ukurannya 1 liter Pak. Nah itu nanti kan perlu penelitian itu, tapi yang jelas semakin banyak hifa di Ya, situ. rencana kan di sini ada bahan, di sana ada bahan kan. Saya uji 1 pohon dulu. Kalau memang hasilnya memuaskan, ya nanti kita pakai gitu loh. Ya makanya itu kan mau dicoba. Masalahnya setelah ini masalahnya di sekitar lubang itu baru kalau sini masalahnya. Yang ngajak itu yang di pinggir-pinggir, tapi kalau Fusarium itu kan rata-rata di sekitar lubang bor itu sudah harum. Nah itu kelebihannya gitu. Nah cuma di Fusarium ini tidak semua pohon jadi. Iya betul. Nah kalau misalkan untuk bahan baku juga susah.
Tapi kalau ini rata-rata kan semua. semua. Ya. Nah, itu Makanya kelebihannya. kelebihannya untuk industri ini paling bagus. Kita Gitu. tidak akan kehabisan bahan baku. Kemarin ada berapa? Ya 60 60 panjang 3 meter. Itu diserbu 20 kilo. jadi 20 kilo 2 kali suling. Itu lebih dari 20 mili. Ya enaknya 20 mili gitu aja. Berarti 1 kilo 1 mili. Iya. Yang di Bero itu Mandalika namanya itu kan. Pak Haji Sapri itu kan terbesar di Bero itu, yang ada YouTube-nya sekarang bahan baku Pak Kauli itu. Itu saya ke sana dulu itu yang dari hutan itu 0,5 aja 1 kilonya itu dapatnya. Malah di Malino itu 0,3 aja. Anu minyaknya. Iya, saya 1 kilonya. Nah kalau 1 mili itu udah tinggi. Ya betul. Tapi Tinggi sudah itu. ini Pak, mohon maaf ini ya, mesin suling itu tidak semua berhasil. Nah, contohnya seperti saya itu menyuling, ya sudah 3 alat suling masuk, tidak salah. Yang berbeda-beda Yang desainnya. berbeda-beda desainnya. Nah, yang gagal itu di antara pipa ini terlalu jauh untuk untuk masuk ke pendingin. Nah, dia itu terbakar di situ. Taunya waktu kita lepas, kita korek pakai tangan, kita ternyata lengket di situ. Terbakar di pipa ya. Terbakar di Jadi, pipa. Kalau bahan sebanyak itu, saya masih ini. Itu mungkin salah di alatnya. Ya. Saya punya teman dari Kalbar. Ini rautan, isi rautan. Itu dikumpulin, direbus pakai panci, diambil lah kayak damar itu, damar Ya. kayak dempul itu. Itu hasilnya bayangkan limbah aja kita bisa kumpulkan sedapat itu. Iya betul itu Pak. Itu mungkin salah di penyulingan, bukan Salah. hasilnya tidak seperti itu. Iya. Di alat itu Pak. Di Ya, alat. di alat dan teknik mengoperasikan alat itu sendiri. Terus sedangkan yang Itu. terakhir ini berhasil bisa mencapai yang panjang 3 meter, ada 60 lingkar itu lah. Itu 20 mili. Sedangkan yang dulu-dulu itu alat suling itu tidak mampu segitu. Nah, Jadi alat menentukan juga. ini sangat. Kalau Iya. saya lihat yang kami bikin waktu ngeraut itu, yang direbus pakai panci toh, Iya. dikeringkan, diambil, Itu itu tidak ada keluar itu Pak. banyak. Iya. Itu bukan rekayasa, memang ahli keluar dari panci Dari perebusan panci. itu. Nah, apalagi sejumlah material sebanyak itu tinggal disalah penyulingan aja itu tekniknya. Iya. Kembali lagi kita nyebrang menuju 10 kampung dari 10 seberang. Jadi mau menuju ke tempat Pak Abu, Dewan Pakar kita, Kayu Gaharu, bersama rombongan Bume, yaitu Dr. Hajah Meliana SEMM, mendampingi beliau mengecek langsung keberadaan kayu gaharu yang berada di Kecamatan 10 Kutai Kartanegara. Nah, kita menyeberang dulu nih melewati sungai pakai kapal klotok ya, kapal penyeberangan atau ferry kayu. Ini memakan waktu sekitar 15 menit lah sampai ke seberang kampung. Oke, mari ikuti ini.
karena ayam. Jadi Potong. dibersihkan dulu. Jadi yang menyuntik Pak Abu ya? Sana ini saya gunakan penelitian. Penelitian minyak, bukan kok. Tapi kita harus betul nih. Harus penelitian awal. Jadi semoga Pak, udah. Kita harus ke belakang. Sekarang mau dicoba? Masuk Bu. Dicoba kan? Enggak dicoba dulu kan? Terus saja. Oh, coba saja. Kalau penelitian awal. Penelitian awal ini ya. Terus untuk kayu-kayunya itu? Kayu-kayunya itu? Kayunya ini untuk penelitian juga. Jadi itu saya giling, nanti sebenarnya saya rebus dibuat ambil rizinnya diambil pupuk. Oh. Nanti sisanya setelah diambil rizinnya ketan buat pupuk, nanti diambil lagi buat dupa. Oh. Jadi masih cabang-cabangnya pun nanti dipanen di bawah bola sama daun-daun. Itu apa Pak dalamnya? Kayu. Itu kayu baru untuk penelitian. Oh, untuk penelitian. Biasanya ada anak mahasiswa ya yang minta ini. Penelitian ada. Ada ya? Belum kok. Belum. Ada Dari ya? COVID ada ya? Ada dari Surabaya ini sudah sudah Nah, beliau itu menyiapkan untuk sekolah baru berapa hektar Pak? mohon maaf kebetulan saya sampaikan ini ibu ada di sini, jadi saya bersama tim rencana membangun lokasi 10 hektar Poltek. komplek, tapi nanti yang utamanya dari Oh, jangan. utamanya dan Nah, setelah ini ada itu nanti diprogram dengan kawan-kawan untuk lulusan itu bisa masuk ke Iya. dalam pabrik itu kan? jadi di awal bagi orang tidak mampu atau orang anak yatim mungkin gratis, Gratisnya. tapi masih siap lahan, kemudian untuk Bangunnya siapa Pak? belum ada, masih tanah ya kami siapkan. Tanahnya sudah. Tanah Bisa sudah ada 10 hektar ya Pak? 10 hektar. Dari investor untuk bangun. Iya. Ada politeknik. Jadi nanti saya berharap anak-anak pulang sekolah itu tidak mencari kerja tapi bisa menciptakan kerja. Betul. Menciptakan pekerjaan. Mungkin di Poltek nanti saya ajarkan yang dari peternakan dan sapi itu per minggu sudah 500.000 diambil dari intinya dengan totalnya seperti apa dan sampaikan juga. Nanti itu kalau barang satu hari satu kelas bisa mencapai setengah kilo dan saya sampaikan mungkin seperti untuk buat pupuk yang harga lebih murah, kemudian produksi lebih meningkat, mungkin juga saya sampaikan di Poltek nanti. Itu pupuknya menjadi pupuk organik ya? Pupuk organik, tapi mutunya saya uji lebih bagus daripada pupuk dari pupuk yang ya. Di sini apa Pak? Rumah Bapak? Ini rencana saya buat kantor, cuma mohon maaf belum jadi, masih bapak kayak gini. Tapi di rumah di belakang. Rumahnya nggak di sini di desa. Oh, saya kira sih. Ini kosong, jadi untuk penelitian bisa tidur di sini, tapi tempatnya masih belum jadi. Seperti itu. Ya luas ada Luas juga. Belum jadi Bu. Karena kemarin dana sedikit, saya dengan teman-teman prioritas keberhasilan dari lapangan agar satu gabung dulu sambil penelitian. Ya, mari. Berapa orang? 5 orang ada. Aku enggak ikut ya? Beda ya. Rumahnya sana ya? Ya itu rumahnya di situ. Di sini rumah singgah aja. Masjid boleh? Masjid dulu. Ah. Masjid di sana ada. Iya. Masjid di Pak ya, di Saya di Kodo aja. Saya di Kodo aja. kota aja. Dekat aja. Lebih dari anu kan saya. Iya. Oh iya betul. Iya. Jamaah aja saya. Iya. Jamaah langsung aja Pak. Iya, oke.
udara segarnya itu. Ya sudah Babu, kalau setengah hektar berapa isunya? Ya, banyaknya. Jangan Pak, Yang gede-gede, Pak. kita mau tanaman yang lain, saya mau bikin. Kalau naik nanti dipangkas dikit, jadi bisa di apa? Di model apa? Kan tulisan syahadat, tulisan Bismillah sebetulnya kalau tangan selatan bisa. Jadi tinggal giniin aja mbak. Itu diginiin lagi bisa jadi lam alis. Jadi untuk tulisan ini tulisan Arab bisa Arab ya? bisa. Tinggal keteladanan orangnya. Cuma ini kalau diginikan tidak mungkin dia rata. Nanti jadinya gini kalau di sebentar lah diambilkan ada presen ke sini ada ya dipegang ini aja. Anu Kak Witon ada lagi apa Pak? Boleh Kak Witon? Tumbuh Pak? Tumbuh Pak? Betul. Sekolah sebabnya kan cekal kita hotel nak sebabnya tuh. Sebabnya ada. Sak rasa ada 20 pohon. Seng penak ada. Seng penak. Singkat stres. Dari sini bagus Pak. 1, 2, 3. Benar Pak. Ini apa Pak namanya Pak? Jadi dia mana sendiri jam sekian dia Iya, pakai parang. Mas itu kan diambil kolibagnya, masuknya dipadat. Iya. Kalau kurang padat, Ya nanti 3 meter lah. padat. Berarti satu lubang aja kira-kira dia masuk. Yang rapat, harus padat, yang padat. Nggak tahu saya padat. Biasanya kan gembur kan kalau anu kan. Ya, Pahamannya kan. padat ya. Oh, ada. Ini nunggu Pak Wito yang mau. Oh, yang terima. Oh, yang terima. Berhasilan ya. Kalau ini akan ada gelap, ini lah kita aja. Tapi di ini dihilangin pastinya. Nggak usah dilangi kan apa, nggak usah. Karena ini sama buang. Oh iya, sebuang. Kalau ini tak buang, tidak menjadi kotor. Oh, gitu. Ya, nggak usah. Sebuang ininya. Nggak usah dibuang. Jadi kalau mau nanam, Ini nanam nah, lihat nanamnya kayak apa.
Bang, video bang, video. Gitu bang. Caranya bang. Caranya. Cara parah. Banyak yang mati kemarin, banyak yang Saya kira kalau gembur itu kan tambah subur. rontok pak, rontok tuh ya. Kontak. Ini apa pada rombok ya? Pelan, woi, pelan. Ini udah jangan. Ini barangnya aja yang yang lazim. Iya. Nah, ini kan orangnya. Polis aja kita. Boleh saja ya. Bisa. Alamatnya langsung aja Pak. Apa nih? Sebelah ini Pak. Oh, Di sebelah bawah. belah bawah aja. Oke, itu kan. Nah, di apa itu? Di belah bawah. Sebelah bawah. Yang bawahnya teater itu. Buang Pak ya. Iya. Langsung sini aja. Oh, plastiknya kada dibuang. Oh, dipajang. Enggak usah. Oh, dipajang. Kan ini harus padat. Harus padat itu ya. Ini tidak ada stres, langsung hidup. Oh, gitu. Langsung. Nanti kalau mau tanam kok langsung 3 bulan 4 bulan harus. Yang punya ibu dikontrol lah pak. Bisa? Saya kawal nanti. Hmm. Jadi gitu aja. Nanti jalan besar aja mungkin Kalau di jalan Jalan Jakarta. Nanamnya tahap 3. Sudah tadi tahu. Ada akar kan? Misalkan dilepas. Oh ya ya. Udah ini ngapain bangun? Pas 5 orang. Oh, 3 tahun. Namanya ini udah. Ini berapa bulan? Mudah-mudahan terus banyak. Lewat sini nah, kenapa kamu lihat situ? Ya ini lurus. Ini kenapa lihat sini? Lihat sana. Mundur. Sana sana keluarga. Pulangnya. Pulangnya mana? Lewat leher kita balik lagi. Kita lurus aja sampai. Selalu di hati. Selalu di hati. Oke. Di hati. Oke. Selalu di hati.